Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Visi Negarawan. Pertanyaan pertama untuk malam hari ini mungkin saya lontarkan ke Prof. Ikrar terlebih dahulu ya. Kita sudah tahu bahwa sudah ada 3 bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Tinggal kita menunggu KPU nanti hasilnya bagaimana terkait dengan penetapannya begitu ya. Nah, kalau kita melihat komposisi 3 Bapaslon ini, ada Anies Muhaimin. Saya urutkan sesuai dengan yang mendaftar ya, bukan karena ada keterpihakan sesuatu. Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud, dan yang terakhir adalah Prabowo Gibran. Melihat dari ke-6 figur ini, apakah bisa menjamin tidak ada polarisasi di pemilu 2024, Prof. Ikrar? Jadi kalau yang namanya polarisasi itu biasa. Yang namanya orang bersaing dalam pemilihan umum, udah pasti mereka harus menunjukkan kekhususan. Dan kekhususan itu yang kemudian menimbulkan polarisasi, pengelompokan dan sebagainya ya. Tapi Anda tahu bahwa pemilihan umum itu adalah konflik yang harus bisa di-manage ya. Itu adalah suatu yang misalnya peristiwa 5 tahunan di mana untuk memilih baik itu anggota parlemen maupun siapa akan menjadi presiden ataupun perdana menteri ya. Ini di mana negara lain juga seperti itu ya. Dan karena kita menganut sistem banyak partai ya, makanya kemudian pengelompokannya itu menjadi tidak teratur dan tidak jelas ya. Kalau di Australia misalnya kan itu kan cuma ada 2 partai, ya 3 partai lah ya, buruh, kemudian liberal nasional yang menjadi satu karena ideologi konservatif dia. Ya. Jadi Amerika Serikat juga demikian, ada Partai Demokrat, ada Partai Republik ya. Yang jelas polarisasinya seperti itu, walaupun sama-sama menganut sistem demokrasi Barat yang liberal. Gitu. Berarti dengan kata lain polarisasi itu tidak bisa dihindari dan suatu keniscayaan dalam setiap pesta demokrasi? Keniscayaan ya, sejauh elit politiknya tidak memainkan tidak memainkan isu-isu politik yang membakar akar rumput ya. Berarti ini kuncinya ada di elitnya dong. Betul. Saya beri contoh misalnya ya. Anda tahu ya waktu pemilu 55 itu ada berapa partai yang ikut ya. Dan kemudian Anda perhatikan ya, apakah itu kemudian menimbulkan suatu polarisasi yang besar dan kemudian menimbulkan kekacauan politik? Enggak. Pemilu 55 itu tercatat dalam sejarah kepemiluan di Indonesia menjadi pemilu yang sangat baik ya, bahkan terbaik dalam sejarah Indonesia ya. Dan pemilu 2024 ini yang memang harus kita perhatikan. Ini pemilu serentak pertama ya. Dan kemudian ini juga pemilu yang boleh dikatakan ditunggu-tunggu banyak orang. Kenapa? Karena pemilu ini adalah pemilu yang kemudian undang-undangnya aja nggak ada gitu kan. Baru kemudian terakhir yang keputusan presiden mengganti undang-undang kemudian menjadi undang-undang 2023 itu ya, 17 itu. Tapi kan Anda tahu banyak sekali pengamat kepemiluan, hukum tata negara yang mempertanyakan, udah tahu ini pemilu yang amat dahsyat, serentak ya. Kenapa kemudian undang-undangnya itu nggak diperbaiki supaya hal-hal yang dulu masih kosong itu bisa diisi. Oke, baik. Nah, sebelum saya ke Pak Sukidi, saya mau menampilkan sebuah hasil polling yang kami melakukan jawab pendapat secara sederhana sebetulnya melalui media sosial. Kita tampilkan bersama, kita lihat ini hasilnya adalah mayoritas responden menilai semangat persatuan dan kesatuan ini sudah pudar dalam keseharian. Jadi cukup ironi sebetulnya ya. Nah, saya ke Pak Sukidi, bagaimana Anda memotret kohesivitas masyarakat terkini, Pak Sukidi, apalagi ini menjelang pemilu 2024 dan berdasarkan polling ini? Berdasarkan polling itu berarti kita perlu terpanggil untuk menciptakan satu masyarakat yang rukun damai dengan pertama mengenang kembali momentum Sumpah Pemuda, di mana pemuda dari berbagai etnis dan keagamaan yang berbeda, dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Sunda, dan agama yang berbeda kumpul bersama untuk mencintai tanah air, untuk mendeklarasikan pentingnya bahasa persatuan, dan juga untuk spirit kebangsaan itu sendiri. Karena itu ini harus selalu kita gaungkan sebagai memori kolektif
agar kita selalu punya referensi pada sejarah bangsa, di mana para pemuda itu selalu berikhtiar untuk mencintai tanah air, untuk membangun persatuan di tengah keragaman. Itu momen pertama. Momen kedua tentu saja momen ketika sidang pertama BPUPK, di mana pada pidato, terutama pidato 1 Juni 1945, kita menyaksikan keragaman background, keragaman latar belakang, keragaman agama, mereka kumpul bersama pada sidang BPUPK itu sendiri untuk merumuskan dasar dan ideologi Pancasila. Karena itu Pancasila harus selalu menjadi pegangan kita, terutama untuk menapaki peristiwa pemilu yang rentan terhadap berbagai polarisasi itu. Pancasila harus selalu menjadi bintang penuntun dinamis agar kita selalu bersatu di tengah kebinekaan. Dan terutama terakhir falsafah yang selalu kita anut adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Betul. Karena ini filsafah dan moto yang sangat brilian yang oleh Bapak pendiri Amerika, John Adam dan kawan-kawan, dirumuskan dalam bahasa Latin dengan sebutan E pluribus unum, out of many one. Karena itu ketika para pendiri Republik ini berpikir tentang moto yang terbaik untuk Indonesia, maka sebenarnya ketika mereka menemukan Bhinneka Tunggal Ika, itu kita merasakan betapa briliannya falsafah itu kalau kita lihat bagaimana para pendiri Amerika meletakkan falsafah E pluribus unum. Itu artinya mereka memiliki satu kesadaran kebinekaan, bahwa bangsa ini memang berbineka dari segi apapun, tetapi kebinekaan itu selalu diikat dengan spirit persatuan itu sendiri. Karena itu seringkali orang merayakan kebinekaan tapi lupa spirit persatuan itu. Karena itu ini satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kebinekaan itu harus selalu diikat dengan tali persatuan dan kesatuan agar kita sebagai masyarakat selalu berpegang teguh pada spirit unity itu. Dan ingat pidato Bung Karno yang dicatat oleh Cindy Adams bahwa dengan persatuan inilah kita akan mencapai kemerdekaan Indonesia. Baik, saya ke Prof. Hermaya. Kalau kita melihat secara geopolitik, Prof, memang semua negara ini mencoba saling intip begitu ya kelemahan negara satu sama lain. Pertanyaan saya begini, apakah tadi yang dikatakan oleh Prof. Ikra suatu polarisasi di setiap jelang pesta demokrasi di Indonesia ini yang pasti terjadi, apakah bisa dinilai atau dianggap sebagai suatu kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia, Prof? Ya, kita ketahui bersama bahwa situasi dunia saat ini sedang memulai endemi COVID setelah pandemi COVID-19. Sehingga pengaruhnya terpenetrasi terhadap sikap perilaku manusia di seluruh dunia. Dan ini diakselerasi oleh perubahan iklim yang begitu ekstrim. Dan bahkan peperangan juga di Eropa belum terhenti. Ya, Ukraina, Rusia, tambah lagi dengan Israel, dengan Hamas yang ada di jalur Gaza, Suriah dan seterusnya. Ini menunjukkan eskalasi, sinyal yang kuat dalam konteks perkembangan situasi daripada geostrategi dunia. Nah, sekarang mari kita lihat Indonesia berbarengan dengan rencana daripada bangsa Indonesia melaksanakan pemilu 2024 yang eskalasinya sekarang sudah mulai naik, meningkat, menghangat. Dan ini terlihat sekali negara-negara adidaya yang tadinya Amerika, Rusia itu sudah berlomba. Ya, kalau Eropa justru agak mengurang karena ada perubahan pergeseran geopolitik dari kawasan Eropa itu ke Asia dan Asia Timur. Nah, sekarang Cina diam-diam bergerak dia menuju ke kita, dan kita justru kemarin Pak Jokowi ke Cina. Nah, ini adalah sinyal-sinyal yang menunjukkan adanya suatu penyambutan. Ya. Apakah ini disebut karpet merah saya tidak tahu, tapi yang jelas ada komunikasi yang disebut dengan kohesivitas geostrategi
yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi. Nah, mari kita lihat fragment Zakir, seorang pengarang buku yang namanya The American World, itu berisikan di mana Amerika itu ingin menguasai dunia juga. Tetapi jangan lupa Tiongkok juga, dia dengan clandestinnya lebih kuat daripada Amerika, sehingga penguasaan ekonomi dunia ini lebih pada bagaimana Tiongkok masif ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi geopolitik dan geostrategi dunia, Amerika ini sudah agak melemah dibanding dengan Tiongkok, ya, dengan Tiongkok. Nah, sekarang bagaimana perkembangan situasi ini akan bergerak terus memantau tentang perkembangan daripada Indonesia. antagonistik. Nah, ini antagonistik daripada perkembangan situasi yang membuat narasi dan literasi yang salah terhadap persaingan-persaingan, manakala dari kandidat-kandidat ini bermusuhan satu dengan yang lain. Jangan-jangan bukan untuk bersatu. Ya, munculnya antagonistik tadi ada campur tangan dari luar juga. Belum tentu. Tetapi ya? itu kena ledakan dari dalam, perubahan yang terjadi, komitmen yang terjadi, sehingga lahirnya persepsi-persepsi tentang kebenaran. Karena persepsi tentang kebenaran itu melupakan tentang kebenaran itu sendiri. Nah, seolah-olah yang benar adalah persepsinya, bukan kebenarannya. Nah, ini berbahaya kalau diteruskan. Itulah makanya Bung Karno mengingatkan, seperti tadi Bung Surya mengingatkan perlunya etika politik. Dan bahkan Bung Karno mengatakan samenbondeling van alle krachten. Kalau kita bersatu, pemersatuan dan persatuan ini akan kuat. Tetapi kalau kita masing-masing berjalan ini, ini pecah kita nih. Oke, Prof. Hermaya, Pak Sugidi dan juga Prof. Ikrar, kembali saya ajak kita semua dan juga pemirsa untuk melihat lagi jejak pendapat yang kami lakukan. Kita tampilkan hasilnya ini ternyata terkait dengan apakah manuver politik para elit ini bisa memicu terjadinya polarisasi. Ternyata mayoritas responden dilihat di situ angkanya sekitar 82% itu setuju bahwa manuver politik itu para elit ini bisa memicu terjadinya polarisasi di masyarakat. Saya mungkin ke Prof. Ikrar yang tadi sudah menyinggung bahwa terjadinya polarisasi sudah pasti tidak bisa dapat dihindarkan, tapi ini tanggung jawab begitu ya. Nah, tapi sebetulnya saya mau tanya, apakah polarisasi itu menjadi kultur dalam pesta demokrasi dalam kehidupan berpolitik kita? Jadi gini ya, namanya kita, maksud saya tiga kelompok ini ya, tiga kelompok yang calon presiden dan wakil presiden itu tentunya memiliki pendukungnya sendiri. Nah, itu yang saya bilang bahwa inilah polarisasi. Dan itu biasa di dalam suatu pemilihan umum. Cuma persoalannya apakah elit-elit politiknya itu menyuarakan permusuhan atau persatuan. Itu yang harus diingat ya. Dan kalau saya lihat seperti itu sebetulnya saya berani mengatakan kalau misalnya ya masyarakat akar rumput ya, kemudian organisasi-organisasi kewargaan ya, itu kuat ya, itu mereka tidak bisa diintervensi untuk diadu domba ya. Termasuk juga kalau masyarakat Indonesia, sekeras apapun usaha para elit ya, sekuat apapun misalnya orang asing atau negara asing ingin menghancurkan Indonesia dengan berbagai taktik dan strategi, kalau kemudian persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat Indonesia itu kuat ya, itu yang kita berbeda-beda tapi tetap satu, bahwa kita misalnya menghadapi ancaman dari luar ya, itu saya yakin Indonesia itu akan tetap satu. Ini yang harus kita perhatikan ya. Semua intervensi-intervensi dari atas itu tidak akan berhasil selama persaudaraan di antara rakyat Indonesia itu masih sangat kuat ya. Dan Anda jangan lupa ya, sebetulnya elit politik itu kan memainkan isu-isu politik yang kadang-kadang memang destruktif ya. Kenapa saya katakan demikian? Padahal kalau Anda lihat itu rakyat apakah mereka itu benar-benar terpolarisasi di dalam kubu-kubu politik yang berbeda? Saya beri contoh misalnya ya, dalam sejarah Indonesia ya,
cuma ada 2 partai politik di era reformasi ini ya yang pernah jadi oposisi, ya. Itu adalah PDIP dan Gerindra, ya. Kemudian sekarang Partai Demokrat, ya. Tapi Anda lihat partai lain, Golkar tidak, misalnya jarang bergandengan dengan PDIP, tapi begitu terbentuknya kabinet, Golkar masuk. Benar nggak, Mas Budi? Benar nggak, Pak? Itu realitanya ya? Itu realita. Ya, ya, Apa ya. artinya itu? Itu berarti tidak ada itu polarisasi politik yang begitu tinggi di antara elit-elit politik dari partai. Tapi yang terpolarisasi adalah masyarakatnya. Itulah makanya saya selalu mengatakan jangan menjadi dieharder, ya, jadi pendukung mati dari elit-elit politik itu. Kenapa demikian? Karena mereka itu lebih mudah untuk melakukan hubungan baik lagi, rekonsiliasi lagi ya, rekonsiliasi bahkan kerjasama politik kembali ketika pemilu itu berakhir. Saya beri contoh misalnya ya, kita lihatlah pemilu terakhir 2019 ya, itu kan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno kalah, Gerindra kalah di PDIP, tapi dengan politik akomodasi, politik akomodatif dari Pak Jokowi dan juga PDIP supaya kita ini nggak ancur-ancuran, makanya ditawarilah. Itu Bung cuma ada 1 dalam sejarah dunia, ya. Bener baru kali ini itu ya. Cuma ada sekali. Awalnya oposisi jadi kawan kemudian. Betul, ya. Jadi makanya saya nggak kaget kalau kemudian Amin Rais bilang kalau begini nggak usah ada pemilu aja, gitu kan. Masa dua kontestan yang berhadap-hadapan sebagai calon presiden wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kabinet. Gitu kan. Baik, gitu. Semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan nanti seusai headlines pukul 22. Tapi saya ingin menutup segmen ini dengan hasil jejak lagi pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya mayoritas responden menilai politik identitas adalah sesuatu yang buruk. Nah, ini kami akan jadikan pembahasan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.